Pagi itu, deru becak Pak Jono terdengar lebih dulu sebelum matahari naik sempurna. Roda tuanya berdecit pelan menembus jalanan kota kecil yang mulai ramai. Denny, remaja berusia 17 tahun, berdiri di depan rumah kontrakan sederhana mereka, menatap punggung ayahnya yang mulai menjauh. Ada rasa sesat yang sulit dijelaskan, campuran antara bangga dan malu yang saling bertabrakan di dadanya. Di sekolah, Denny bukan siapa-siapa. Seragamnya kusam, tasnya tambalan, dan sepatunya sudah kehilangan warna hitamnya. Setiap kali bel istirahat berbunyi, suara tawa teman-temannya yang membicarakan motor baru, ponsel mahal, dan liburan keluarga selalu menusuk telinganya. Ia hanya duduk diam di pojokan kantin, menunduk sambil berpura-pura sibuk dengan buku catatannya. Dan, suara keras datang dari belakang. Denny menoleh, melihat Rico dan teman-temannya berjalan sambil tertawa. "Bapak mau jemput pakai becak lagi? Ya, jangan-jangan nanti kamu wisuda naik becak juga," sindirnya. Tawa mereka meledak, membuat wajah Denny memanas. Ia menahan emosi, tapi matanya berkaca-kaca. Sore harinya, ketika Pak Jono pulang dengan pakaian basah keringat, Denny hanya diam. Ayahnya tersenyum lelah sambil meletakkan uang hasil narik becak di meja. "Cuma segini, Den. Buat beli beras sama bayar listrik," katanya pelan. Denny mengangguk tanpa menjawab. Dalam hatinya muncul rasa getir. Mengapa mereka harus hidup begini terus? Mengapa ayahnya tak pernah ingin mencoba hal lain selain menarik becak? Beberapa hari kemudian, sekolah kedatangan murid pindahan bernama Reno. Gayanya berbeda dari kebanyakan siswa lain. Ia datang dengan motor metik baru, memakai jam tangan mahal, dan selalu mentraktir teman-teman di kantin. Denny yang duduk di bangku belakang hanya memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu dalam diri Reno yang menarik, percaya diri, berani, dan seolah punya segalanya. Suatu siang, ketika Denny sendirian di halaman sekolah, Reno menghampirinya. "Lo Denny, kan? Anak yang pintar di kelas ekonomi itu," katanya ramah. Denny tersenyum canggung. "Iya, cuma pintar di buku, enggak di dompet." Reno tertawa kecil. Lo kalau mau, bisa kok punya semuanya. Asal berani ngambil langkah beda." "Langkah beda gimana maksudnya?" tanya Denny penasaran. "Udah, nanti gue kasih tahu. Intinya, gue juga dulu kayak lo. Sekarang hidup gue berubah," jawab Reno sambil menepuk bahunya. Sejak hari itu, Denny sering menghabiskan waktu bersama Reno sepulang sekolah. Mereka nongkrong di warung kopi, bicara soal uang, mimpi, dan masa depan. Reno selalu berbicara seolah kesuksesan bisa diraih tanpa menunggu lama. "Kalau lo pengen cepat kaya, jangan takut sama resiko," ucap Reno suatu malam. "Gue punya cara, tapi gak semua orang kuat." Kalimat itu menancap kuat di kepala Denny. Namun, tidak semua orang menyukai perubahan Denny. Sari, teman sekelas yang sejak lama mengenalnya, mulai merasa ada yang aneh. "Den, lo kenapa sih sekarang?" tanya Sari di perpustakaan. "Lo kayak bukan Denny yang dulu." Denny pura-pura tertawa. "Gue cuma capek hidup miskin. Lo nggak ngerti rasanya jadi bahan ejekan tiap hari." "Gue ngerti, Den. Tapi lo nggak harus jadi orang lain buat dihormatin. Rezeki yang cepat belum tentu halal." Ucapan itu membuat Denny diam. Ia tahu Sari benar, tapi gengsi sudah menutup logikanya. Malamnya, ia pulang ke rumah dan melihat Pak Jono sedang menambal ban becaknya. Lampu gantung remang menyorot wajah tua yang tetap tersenyum meski kelelahan. "Den, kalau nanti bapak udah nggak kuat narik, kamu jangan berhenti sekolah. Ya, bapak pengen kamu sukses, tapi jujur," kata Pak Jono sambil menatap anaknya. Denny menunduk. Kata "jujur" terasa seperti duri di dadanya. Setelah ayahnya tidur, Denny duduk di beranda, menatap becak tua yang bersandar di dinding. Angin malam membawa suara roda yang berderit lembut, seolah mengejek pikirannya yang kalut. Ia teringat kata-kata Reno, "Gue punya cara, asal lo berani." Di antara rasa malu, iri, dan mimpi besar, Denny mulai berpikir untuk menempuh jalan itu, jalan yang katanya bisa membuatnya cepat kaya. Sebuah langkah kecil dalam pikiran, tapi besar dalam akibat. Dan di malam yang sunyi itu,
Denny menatap langit sambil berbisik lirih. Mungkin ini waktunya gue berubah. Kalimat itu menjadi awal dari perubahan hidupnya. Perubahan yang tak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu berlalu sejak Denny makin dekat dengan Reno. Perubahan sikapnya mulai terlihat. Ia yang dulu sering pulang sore untuk membantu ayahnya kini lebih sering menghabiskan waktu di luar. Sementara itu, Reno semakin menunjukkan kehidupan yang tidak masuk akal. Setiap kali Denny melihatnya, selalu ada sesuatu yang baru, sepatu mahal, jam tangan mengilap, bahkan ponsel model terbaru. Padahal, dulu Reno sering bercerita bahwa ia hanya anak perantau yang tinggal sendirian di kontrakan kecil. Tapi sekarang, gaya hidupnya jauh melampaui teman-teman lain di sekolah. "Ren, lo serius dapat duit dari bisnis online?" tanya Denny suatu sore ketika mereka duduk di warung kopi. Reno tersenyum samar. "Bisa dibilang begitu. Tapi ini bukan bisnis biasa, Den. Gue nggak bisa sembarang cerita." "Lah, kenapa? Lo takut saingan?" Denny mencoba bercanda, tapi nada suaranya menyiratkan rasa penasaran yang tak tertahan. Reno menatapnya lama, lalu mencondongkan tubuh. "Gue cuma bisa bilang satu hal. Gue nggak kerja sendirian. Ada yang bantu." "Siapa?" "Bukan siapa, tapi apa?" Denny mengernyit. "Maksud lo?" Reno meneguk kopinya pelan, lalu tersenyum tipis. "Udah, nanti juga lo ngerti. Gue lihat lo punya potensi, Den. Lo cerdas, tapi terlalu takut miskin. Kalau lo berani sedikit aja, lo bisa hidup kayak gue." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Denny sepanjang jalan pulang. Ia berjalan menembus gang kecil menuju rumahnya, dan di kejauhan terlihat becak tua ayahnya bersandar di tembok, seperti saksi bisu kemiskinan yang tak mau hilang. Di dalam rumah, Pak Jono sedang menambal baju dengan jahitan kasar. "Kamu dari mana, Den?" tanyanya tanpa menoleh. "Dari sekolah, Pak. Ngerjain tugas bareng temen." "Temen yang mana? Yang sering ngajak nongkrong itu?" Denny terdiam. "Iya, si Reno." Pak Jono meletakkan jarumnya dan menatap anaknya. "Bapak nggak kenal dia, tapi Bapak tahu, bukan semua teman itu baik. Jangan gampang kagum sama orang yang kelihatannya sukses. Kadang rezeki cepat datang, cepat juga hilangnya." Denny hanya mengangguk, tapi pikirannya melayang. Ia ingin menjawab bahwa sekarang zaman sudah berubah, bahwa kerja keras saja tidak cukup. Tapi bibirnya keluh. Ada rasa bersalah yang ia sembunyikan di balik diam. Keesokan harinya, Reno kembali mendekatinya di halaman sekolah. "Den, lo masih mikirin omongan gue, ya?" "Iya, gue penasaran." Reno menatap sekeliling sebelum berbisik. "Lo yakin pengen tahu? Ini bukan hal main-main." Denny mengangguk tanpa ragu. "Oke, nanti malam, jam 11, lo datang ke tempat gue. Jangan bilang siapapun, termasuk bokap lo. Pakaian gelap, jangan bawa apa-apa selain niat." Denny menelan ludah. Ada sesuatu yang menegang di dadanya, antara rasa takut dan penasaran yang sama kuatnya. "Ini apaan sih, Ren?" Reno tersenyum kecil. "Usaha spiritual. Jalan cepat buat sukses. Tapi yang jalanin harus kuat. Kalau ragu, mending gak usah." Sore itu, Denny mencoba bersikap biasa di rumah. Ia membantu ayahnya mencuci becak, menyiapkan makan malam, lalu duduk di beranda bersama Pak Jono. Angin malam bertiup lembut membawa suara jangkrik. "Den," kata Pak Jono pelan, "Bapak tahu kamu pengen bantu keluarga. Tapi jangan iri sama orang lain. Kadang yang kelihatan mudah justru jebakan." Denny menunduk. "Iya, Pak. Denny cuma pengen sukses." "Bapak juga pengen kamu sukses. Tapi jangan sampai kehilangan hati. Duit bisa dicari, tapi kejujuran gak bisa dibeli." Kata-kata itu menusuk seperti paku di dada. Denny menatap wajah ayahnya yang lelah, lalu menatap becak di sudut halaman. Dalam hati kecilnya, muncul pertanyaan yang menakutkan. Apa benar kejujuran cukup untuk hidup layak di dunia ini? Malam makin larut. Jam menunjukkan 11 kurang 10 ketika Denny perlahan keluar dari rumah.
Ia mengenakan jaket hitam dan melangkah pelan agar tak membangunkan ayahnya. Suara decit pintu terdengar lirih dan langkahnya terasa berat. Gang menuju kontrakan Reno gelap dan sunyi. Lampu-lampu jalan banyak yang mati, menyisakan cahaya bulan setengah yang menembus sela genting. Ketika Denny tiba, pintu kontrakan itu terbuka sedikit. Reno sudah menunggunya di dalam, duduk di kursi dengan pakaian hitam. Di meja kayu kecil, ada dupa yang menyala dan segelas air putih di sampingnya. "Lo datang juga," kata Reno sambil tersenyum. Matanya memantulkan cahaya merah dari bara dupa. Denny menelan ludah. "Ren, ini apaan sih? Gue nggak pernah lihat lo kayak gini sebelumnya." "Ini cuma awal, Den," jawab Reno pelan. "Kalau lo kuat, lo bakal dapat semua yang lo mau." Asap dupa menebar aroma aneh, antara harum dan amis. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat ikut mengamati mereka. Denny ingin mundur, tapi kakinya seolah menolak. "Duduk," perintah Reno lembut. "Malam ini lo bakal lihat dunia yang berbeda." Suara itu bergema di kepalanya, bercampur dengan debar jantung yang kian cepat. Denny menatap lilin yang menyala redup di meja, lalu menarik napas panjang. Dalam pikirannya hanya satu kalimat yang bergema. "Gue udah terlalu jauh buat mundur." Dan di tengah aroma dupa yang semakin tebal, Denny perlahan menundukkan kepala, bersiap mengikuti ritual pertamanya. Udara malam itu begitu lembab dan dingin, seperti baru saja turun hujan dari langit yang gelap. Jalan setapak menuju pinggir hutan hanya diterangi sinar bulan pucat yang menembus sela dedaunan. Denny berjalan di belakang Reno, langkahnya berat. Setiap ranting yang patah di bawah sepatu terasa seperti peringatan. "Ren, lo yakin tempatnya di sini?" bisiknya. Reno hanya mengangguk tanpa menoleh. "Udah dekat. Jangan banyak ngomong. Lo harus tenang." Semakin dalam mereka melangkah, suara jangkrik mulai menghilang, digantikan desis angin yang aneh. Di ujung jalan tampak sebuah gubuk reot, berdinding kayu lapuk dan atap rumbia yang hampir runtuh. Di depan pintu, tergantung seutas tali dengan kepala ayam hitam yang sudah kering. Matanya kosong menatap kegelapan. Denny menelan ludah. "Tempat apa ini?" "Tempat orang yang bakal bantu kita," jawab Reno datar. Begitu pintu gubuk dibuka, aroma dupa bercampur amis darah langsung menyergap. Di dalam ruangan, cahaya merah dari lilin besar menari di dinding. Seorang lelaki tua duduk bersila di tengah lantai, mengenakan jubah hitam dengan kain merah melingkari lehernya. Matanya tajam dan bibirnya bergerak pelan seperti merapal sesuatu. Reno menunduk hormat. "Mbah Surya, ini anak yang saya bilang." Dukun itu membuka mata perlahan. "Namanya?" "Denny." "Mbah," jawab Reno cepat. Mbah Surya mengangguk, lalu menatap Denny dengan pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Anak muda, kau datang dengan niat." Denny menelan ludah. "Saya ingin mengubah nasib, Mbah." "Niat yang bagus," gumam dukun itu. Suaranya berat. "Tapi setiap keinginan besar ada bayaran. Siapkah kau membayar?" Denny menatap Reno, mencari kepastian. Tapi Reno hanya mengangguk pelan. "Iya, Mbah. Saya siap," jawab Denny akhirnya. Mbah Surya mengambil mangkuk tanah liat dari sampingnya, berisi cairan hitam yang mengeluarkan aroma besi. "Campur darahmu di sini. Teteskan 3 kali. Setelah itu ucapkan janji, aku takkan mundur, walau harus kehilangan segalanya." Denny ragu. Tangannya bergetar saat memegang silet kecil yang disodorkan Reno. Ia menatapnya sejenak, lalu dengan napas tertahan, menggores ujung jarinya. Darah merah menetes ke mangkuk. Begitu tetesan ketiga jatuh, api lilin mendadak berkedip seperti tertiup angin dari arah yang tak terlihat. "Sekarang, ulangi kata-kataku," perintah Mbah Surya. Denny menggigil. "Aku takkan mundur, walau harus kehilangan segalanya." Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu kalimat terakhir terucap, suara aneh muncul dari sudut gubuk, seperti bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan, namun tak satu pun jelas. Udara mendadak berat, dan suhu ruangan turun drastis. Denny memegang dadanya,
Jantungnya berdetak tak beraturan. "Mbah, suara apa itu?" Suaranya gemetar. "Diam," bentak Mbah Surya. Mereka datang. Asap dupa menebal, menutup pandangan Denny. Dari tengah kabut itu, samar terlihat bayangan hitam bergerak melingkari mereka. Ada suara tawa kecil, lalu teriakan pendek yang tak manusiawi. Denny mundur satu langkah, tapi Reno memegang bahunya kuat. "Jangan mundur, Den," bisik Reno tanpa ekspresi. "Kalau lo mundur sekarang, lo nggak bakal bisa balik." Ritual berlangsung hampir 10 menit, tapi bagi Denny terasa seperti seumur hidup. Di akhir mantera, Mbah Surya menggambar simbol aneh di lantai menggunakan darah ayam, lalu menepuk dada Denny dengan keras. "Mulai malam ini, kau terikat," kata Mbah Surya. "Jangan pernah menyesal, karena penyesalan tidak diterima di dunia mereka." Denny terengah, pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Di telinganya, suara bisikan itu belum berhenti. Sekarang terdengar lebih jelas, seperti suara seseorang memanggil namanya perlahan. "Denny, Denny." Reno menepuk bahunya. "Lo baik-baik aja?" "Aku pusing. Panas banget, Ren." "Itu normal. Tubuh lo lagi menyesuaikan," jawab Reno datar. "Nanti juga hilang." Mbah Surya menatap Denny sekali lagi. "Jangan bicara pada siapapun tentang ini. Kalau melanggar, mereka akan mengambil apa yang kau cintai lebih dulu." Reno membantu Denny keluar dari gubuk. Udara luar terasa lebih segar, tapi langkah Denny goyah. Bulan kini tertutup awan, dan hanya sisa cahaya redup yang membimbing mereka keluar dari hutan. "Ren, tadi itu apa?" tanya Denny lemah. "Jalan menuju kekayaan, Den. Lo baru buka pintunya. Tunggu aja hasilnya." Tapi suara-suara itu, "Udah, jangan pikirin. Tidur aja, nanti malam, semua bakal terasa beda besok." Mereka berpisah di jalan kecil dekat rumah Denny. Anak itu berjalan pulang dengan kepala berat dan pandangan kabur. Setiap langkah terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah, Pak Jono sudah tertidur di ruang tengah. Becaknya terparkir di depan pintu seperti biasa. Denny menatap ayahnya sejenak, lalu masuk ke kamarnya dengan napas tersengal. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya masih berlumuran darah kering dari ritual tadi. Saat hendak mencuci luka, ia melihat sesuatu di cermin, bayangan dirinya yang tersenyum meski wajahnya sendiri tidak bergerak. Jantung Denny berdetak keras. Ia mundur, tapi bayangan itu tetap menatapnya, tersenyum lebih lebar. "Gue kenapa?" bisiknya lirih. Dari luar, angin malam bertiup membawa aroma dupa samar. Dan di telinganya, lagi-lagi terdengar bisikan halus. "Selamat datang." Denny memejamkan mata, mencoba tidur, tapi rasa gelisah itu menempel seperti bayangan yang tak mau pergi. Pagi itu, dunia seolah berubah bagi Denny. Udara terasa lebih segar, langkahnya lebih ringan, dan setiap orang yang dilihatnya tampak lebih ramah dari biasanya. Saat ia membuka pintu rumah, sesuatu di depan teras membuatnya tertegun. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di atas kursi bambu. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, Denny mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya, lembaran uang 100 ribuan terlipat rapi. Jumlahnya jauh lebih banyak dari penghasilan ayahnya selama sebulan. "Dari mana ini?" bisiknya. Di dalam amplop, ada secarik kertas kecil bertuliskan satu kalimat pendek. "Janji pertama telah dibayar." Denny terdiam. Pikirannya langsung melayang pada malam di gubuk tua, pada wajah dukun itu dan bisikan-bisikan yang masih terasa di telinga. Napasnya terasa berat, tapi bersamaan dengan itu, muncul rasa gembira yang tak bisa ia tahan. Beberapa hari kemudian, keberuntungan datang bertubi-tubi. Uang kertas muncul di saku jaketnya padahal ia yakin tidak menaruhnya. Seorang teman meminjamkan motor tanpa alasan jelas. Bahkan guru di sekolah memberinya nilai bagus padahal tugasnya belum sempurna. Semua terasa terlalu mudah. Ketika Denny menceritakan sebagian pada Reno, teman itu hanya tertawa kecil. "Itu efek dari malam itu, Dan. Mereka mulai bekerja buat lo."
Siapa mereka? Reno menatapnya tajam. Jangan tanya hal yang lo sendiri udah tahu jawabannya. Sejak hari itu, Denny berubah. Ia mulai membeli pakaian baru, sepatu mahal, dan jam tangan yang mencolok. Ketika teman-temannya bertanya, ia hanya menjawab ringan, rezeki udah datang, bro. Kalau niat sungguh-sungguh, semesta bantu. Sari memperhatikannya dari jauh. Denny yang dulu sederhana dan ramah kini tampak sombong dan sering membanggakan dirinya. Suatu siang di kantin sekolah, Sari menghampirinya. "Den, boleh ngomong sebentar?" "Kenapa, Sar?" jawab Denny sambil memainkan ponselnya yang baru. "Kamu berubah. Bukan cuma soal barang, tapi sikap kamu juga. Aku tahu kamu pengen bantu ayah kamu, tapi caranya..." "Aku cuma pengen hidup layak, Sar," potong Denny cepat. "Apa salah kalau akhirnya nasib berpihak sedikit?" "Bukan salah, tapi aneh. Semua orang tahu kamu nggak kerja, tapi bisa punya semua ini. Aku cuma takut kamu kejebak hal yang nggak bisa dijelasin." Denny mendengus. "Kamu pikir aku pesugihan, gitu? Aku nggak sebodoh itu." Sari menatapnya dalam. Kadang hal bodoh justru terlihat pintar di awal. Ucapan itu membuat Denny terdiam sesaat, tapi egonya lebih besar dari rasa takut. Ia bangkit, meninggalkan Sari begitu saja. Dalam hatinya muncul perasaan aneh, antara bangga dan bersalah. Beberapa malam berikutnya, Denny semakin tenggelam dalam kemewahan. Ia mulai sering nongkrong dengan teman-teman kaya, ikut pesta kecil, dan sesekali memamerkan uangnya. Wajahnya yang dulu polos kini penuh percaya diri, tapi matanya kehilangan ketenangan. Pak Jono mulai menyadarinya. Suatu malam, ia menatap anaknya yang baru pulang membawa motor baru. "Denny, dari mana uang buat beli itu?" Denny menghindari tatapan ayahnya. "Pinjam dari teman, Pak." "Teman mana? Kok temenmu dermawan sekali?" "Udah, Pak." Denny tahu yang Denny lakuin. "Jangan khawatir." Pak Jono menarik napas panjang. "Bapak bukan khawatir soal uangnya, tapi cara kamu dapatnya. Jangan sampai kamu ngerasa hebat tapi kehilangan diri sendiri." Denny terdiam, tapi dalam hatinya muncul amarah. Ia merasa lelah dianggap remeh. Kenapa orang miskin selalu dilarang bermimpi besar? Pikirnya. Ia tidak sadar bahwa di balik semua keberuntungan itu, sesuatu mulai menempel dalam dirinya, hal yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Malam itu, Denny menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak segar, tapi matanya sedikit merah, seolah kurang tidur. Saat ia mematikan lampu, refleksi di cermin masih terlihat tersenyum. Denny tertegun, menyalakan lampu lagi, dan bayangan itu kembali normal. Ia menggeleng, menganggapnya lelah semata. Keesokan paginya, Reno datang menemuinya. "Lo udah rasain kan? Hidup lo berubah." Denny mengangguk, tersenyum puas. "Bagus," kata Reno pelan. "Tapi ingat, semakin banyak lo nikmatin, semakin besar tanggung jawab lo." "Tanggung jawab apa maksudnya?" Reno menepuk bahunya. "Nanti lo tahu sendiri." Denny tidak memperdulikannya. Ia mulai menikmati setiap pujian dari orang-orang sekitar. Anak tukang becak yang dulu diejek kini jadi pusat perhatian. Setiap langkahnya membuat iri teman-teman lain. Namun, di balik tawa dan rasa bangga itu, Denny tak sadar bahwa jarak antara dirinya dan ayahnya makin melebar. Pak Jono kini lebih sering makan sendirian di teras, menatap becak tuanya yang jarang dipakai. Denny hampir tidak pernah lagi membantu. Malam-malamnya kini dihabiskan bersama Reno atau teman-teman baru. Dan di sela semua itu, ada bisikan halus yang makin sering terdengar setiap kali ia sendiri. Bisikan itu terdengar akrab, seperti suara yang dulu muncul di gubuk tua. Suara yang seolah memuji, tapi juga menuntut. "Ambil lebih banyak, Denny. Kau layak lebih dari semua ini." Denny menutup telinga, tapi suara itu tak hilang. Ia tersenyum samar di tengah gelap kamarnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau ini jalan menuju sukses, aku nggak akan berhenti." Hari itu kota kecil tempat Denny tinggal mendadak ramai oleh kabar duka. Di pinggir jalan dekat jembatan tua,
ditemukan tubuh seorang remaja laki-laki yang tak lagi bernyawa. Polisi menyebutnya kecelakaan tunggal, motor oleng, jatuh ke parit, kepala membentur batu. Tapi bagi mereka yang mengenal korban, semua terasa janggal. Korban itu adalah Reno. Kabar itu menyebar cepat. Teman-teman sekolah Denny berbisik, beberapa bahkan menangis. Denny sendiri hanya diam di kursi kelas, menatap kosong ke papan tulis. Suara guru terasa jauh, seperti bergema di ruang lain. Saya dengar dia nggak sempat minta tolong, kata salah satu teman sekelasnya. Katanya wajahnya kayak ketakutan banget waktu ditemukan. Denny menelan ludah, tangannya berkeringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin memang kecelakaan. Tapi satu hal tak bisa ia buang dari pikirannya. Malam sebelumnya, ia mendengar suara Reno dalam mimpinya. Suara yang memanggil namanya dari balik kegelapan. Sore itu, setelah jam pelajaran usai, Denny berjalan sendirian melewati jalan menuju rumah. Langit mendung, angin terasa berat. Di simpang 3, seseorang berdiri menunggunya, Mbah Surya. Dukun tua itu mengenakan pakaian hitam dan topi lebar, seolah tahu Denny akan lewat. Kau tampak pucat, Denny, suaranya serak. Kabar duka itu sudah sampai. Ya. Denny berhenti. Mbah, itu cuma kecelakaan, kan? Mbah Surya tersenyum samar. Tidak ada yang kebetulan dalam perjanjian semacam ini. Tumbal pertama sudah lunas. Jantung Denny berdegup keras. Tumbal. Maksud Mbah, Reno. Jangan sebut namanya dengan nada iba. Potong Mbah Surya cepat. Dia sudah tahu risikonya sejak awal. Kau hanya penerus dari yang dia mulai. Denny mundur selangkah. Saya nggak mau tahu soal tumbal. Saya cuma mau hidup lebih baik. Dan kau sudah mendapatkannya, bukan? Dukun itu menatapnya dalam. Tapi jangan lupa, rezeki dari jalan gelap tidak pernah gratis. Mbah Surya berbalik, berjalan perlahan ke arah gang sempit, meninggalkan Denny yang masih terpaku. Ucapannya bergema di kepala, bercampur dengan bayangan wajah Reno yang pucat. Malamnya, Denny tak bisa tidur. Ia menatap tumpukan uang di laci meja, hasil dari keberuntungan yang datang tanpa henti. Setiap lembar uang kini terasa dingin dan berat. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin semua hanya kebetulan. Namun saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara langkah terdengar dari luar kamar. Denny menegakkan tubuhnya. Suara itu pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Ia menahan napas, memandangi pintu yang sedikit terbuka. Pak, panggilnya pelan. Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip 2 kali, lalu mati. Dalam gelap, terdengar suara bisikan rendah. Suara itu familiar. Den, lo senang sekarang? Denny mematung. Itu suara Reno, serak, tapi jelas. Ia mundur ke pojok kamar, berusaha menyalakan ponselnya sebagai senter. Tapi layar tiba-tiba hitam. Udara di ruangan menjadi dingin seperti lemari es. Bayangan samar muncul di depan pintu. Tubuh kurus dengan wajah penuh luka, matanya kosong, menatap lurus ke arah Denny. Ren, itu lo. Yah, teriak Denny. Suaranya pecah. Bayangan itu mendekat perlahan. Suaranya berat seperti bergema dari dasar tanah. Janji nggak bisa diingkari, dan mereka udah mulai nuntut. Denny berteriak dan menutup wajahnya. Saat ia membuka mata lagi, bayangan itu menghilang. Lampu kembali menyala, dan ruangan tampak normal. Tapi keringat dingin mengucur dari pelipisnya, dan di lantai, di tempat bayangan tadi berdiri, tersisa jejak lumpur hitam berbentuk kaki manusia. Keesokan paginya, Denny datang ke sekolah dengan mata merah. Sari menghampirinya dengan raut khawatir. Den, kamu nggak apa-apa? Aku dengar kamu kenal dekat sama Reno. Denny hanya menjawab pendek. Udah lewat. Aku nggak mau bahas. Tapi kamu kelihatan aneh. Kamu yakin ini bukan karena sesuatu yang kamu sembunyikan? Sari. Denny menatapnya tajam. Aku cuma capek. Sari menunduk, tak berani melanjutkan. Ia hanya tahu, Denny bukan lagi orang yang sama. Sementara itu, setiap malam,
Denny terus bermimpi tentang Reno. Dalam mimpinya, Reno duduk di kursi dengan mata tertutup, lalu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Giliran berikutnya datang lebih cepat dari yang lo kira." Denny bangun dengan napas terengah. Suara jangkrik di luar terasa seperti bisikan kematian. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi di sisi lain, uang terus berdatangan tanpa henti. Barang-barang mewah makin banyak, dan orang-orang makin kagum padanya. Rasa takut perlahan berganti candu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanya harga kecil untuk kesuksesan. Namun setiap kali ia melihat ke cermin, bayangan Reno tampak berdiri di belakangnya, diam, tapi selalu menatap. Dan di malam ketiga setelah kematian Reno, Denny menatap dirinya di cermin, tersenyum getir, lalu berbisik, "Kalau ini harga jadi kaya, biar aku tanggung sendiri." Tapi dari dalam cermin, suara lain menjawab pelan, "Kau pikir cuma kau yang siap membayar?" Denny membeku. Angin berhembus dari jendela yang tertutup rapat, dan lilin di meja belajar padam tanpa sebab. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai, ia sadar perjanjian ini belum selesai. Sudah 3 malam Denny tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan Reno muncul dalam bentuk yang berbeda. Kadang hanya sekelebat di sudut pandang, kadang jelas berdiri di belakangnya sambil tersenyum getir. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, sesuatu muncul di cermin. Kamar Denny remang, hanya diterangi cahaya dari layar ponsel yang redup. Ia menatap wajahnya sendiri yang tampak lelah di cermin besar dekat lemari. Tapi di balik pantulan itu, ada yang lain. Sekilas, ia melihat siluet hitam berdiri tepat di belakangnya. Denny refleks menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya meja belajar dan tumpukan baju. Ia menatap cermin lagi, dan sosok itu kini lebih dekat. Tubuhnya tinggi, hitam legam, tanpa wajah, hanya 2 lubang mata merah membara. "Siapa lo?" teriak Denny, melangkah mundur. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, meniru gerak Denny seperti cermin seharusnya. Tapi dengan satu perbedaan kecil, tangannya meneteskan darah. Lampu tiba-tiba padam. Cermin bergetar pelan, seperti diketuk dari dalam. Denny berlari menyalakan lampu meja, tapi cahaya kecil itu tak mampu menghapus bayangan gelap di permukaan kaca. Dalam pantulan samar, sosok itu masih ada, menatapnya dengan tatapan kosong. Suara kedukan pelan terdengar, tot-tot, dari balik cermin. Denny menutup telinganya, gemetar. "Ini cuma mimpi, ini cuma mimpi," gumamnya berulang-ulang. Tapi ketika ia membuka mata, cermin itu retak di bagian tengah, seperti ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Keesokan paginya, Pak Jono mengetuk pintu kamar anaknya. "Den, kamu udah bangun? Udah jam 9. Nah." Tidak ada jawaban. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Jono membuka pintu perlahan. Kamar Denny berantakan, baju berserakan, tirai tertutup rapat, dan aroma besi tercium samar di udara. Denny duduk di tepi kasur, wajahnya pucat. "Kamu nggak sekolah lagi?" "Udah seminggu, Den." Denny menatap ayahnya kosong. "Nggak ada yang ngerti aku, Pak." Pak Jono menghela napas berat. "Bapak ngerti kamu lagi banyak pikiran. Tapi kamu berubah, Den. Rumah ini pun ikut berubah. Malam-malam, Bapak sering dengar suara dari kamar kamu, kayak orang ngomel sendiri." Denny mendadak berdiri. "Jangan masuk kamar ini, Pak. Tolong." Pak Jono tertegun. "Den, kamu kenapa bicara begitu?" "Pokoknya jangan. Ada yang gak suka kalau ada orang lain di sini." Ucapan itu membuat Pak Jono bergidik. Ia menatap anaknya lama, lalu perlahan menutup pintu tanpa banyak tanya. Tapi di luar kamar, wajahnya muram. Dulu Denny anak yang ceria. Sekarang matanya selalu gelap, seperti menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Siang itu, Sari datang ke rumah. Ia membawa buku yang dulu sering mereka baca bersama. Saat melihat Denny di teras, gadis itu langsung duduk di sampingnya. "Den, kamu nggak ke sekolah lagi?" teman-teman nanyain. Denny hanya mengangkat bahu. "Sekolah nggak penting sekarang." "Ngomong apa sih kamu?
Kamu dulu yang paling rajin. Denny tersenyum kaku. Kadang orang cuma perlu cara lain buat sukses. Sari memicingkan mata. Kamu ngomong aneh, Den. Dari dulu kamu gak pernah gitu. Udahlah, Sar. Jangan tanya banyak-banyak. Aku cuma butuh waktu. Sari diam sebentar, lalu menatap ke arah jendela kamar Denny yang tertutup tirai hitam. Aku sering lihat lampu kamar kamu nyala tengah malam. Kamu begadang. Kadang ada yang ngajak ngobrol, jawab Denny pelan. Ngajak ngobrol. Denny menatapnya dengan mata kosong. Dari cermin. Sari terdiam. Ia menatap Denny, mencoba menertawakan ucapan itu. Tapi tatapan serius di wajah Denny membuatnya ngeri. Den, kamu perlu istirahat. Aku serius. Aku nggak bisa. Kalau aku tidur, dia muncul lagi. Suasana jadi hening. Sari akhirnya pamit, tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah kamar Denny. Sekilas, ia melihat sesuatu seperti bayangan bergerak di balik tirai jendela. Malam itu, Denny duduk di depan cermin. Ia mencoba memberanikan diri menatap pantulan dirinya lagi. Kalau lo mau sesuatu, keluar aja sekalian, teriaknya. Cermin bergoyang perlahan, kemudian berhenti. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Denny menarik napas panjang, mencoba tenang. Tapi begitu ia memalingkan muka sebentar, sebuah tangan hitam muncul dari balik kaca dan menyentuh bahunya. Denny menjerit dan menepis keras. Tapi tangan itu sudah lenyap. Ia melihat pantulan dirinya lagi, namun kali ini, pantulan itu tersenyum. Wajahnya sendiri, tapi dengan mata merah menyala. Sekarang giliranku keluar, suara dari pantulan itu berbisik. Lampu kamar berkedip cepat, lalu mati. Hanya cermin yang masih berpendar samar seperti menampung cahaya dari dunia lain. Denny terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mata, menjerit memanggil nama Tuhan. Tapi dari dalam kepala, suara lain menimpali. Tuhanmu nggak ada di sini, Denny. Ketika fajar tiba, Pak Jono mendengar suara benda jatuh dari kamar anaknya. Ia bergegas masuk. Denny terbaring di lantai, napasnya tersengal. Di tangannya, ada darah mengering, seolah ia baru saja memegang sesuatu yang tajam. Den, kamu kenapa, nak? Denny membuka mata pelan. Aku nggak tahu, Pak, tapi tadi malam, dia keluar dari cermin. Pak Jono menatap tangan anaknya yang berlumur darah, lalu ke arah cermin yang kini penuh retakan. Dan di antara pecahan kaca itu, samar-samar, tampak senyum wajah lain, wajah Denny. Tapi lebih kelam, lebih hidup daripada dirinya yang nyata. Hari Senin itu, suasana sekolah terasa aneh bagi Denny. Sejak ia datang dengan sepatu baru, jam tangan mahal, dan motor metik berkilau, semua orang menatapnya berbeda, bukan kagum, tapi curiga. Dulu, ia hanya anak tukang becak yang sering disindir karena seragamnya kusam. Sekarang, setiap langkahnya seperti membawa jarak yang tak kasat mata. Denny sekarang keren, ya. Katanya usaha keluarganya maju, bisik seorang murid di koridor. Usaha apa? Ayahnya kan masih narik becak. Sahut yang lain pelan, diiringi tawa kecil. Denny mendengar semuanya, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia berjalan tegap, menegakkan kepala, dan memasang wajah dingin. Dalam hatinya, ia merasa puas. Biar mereka tahu sekarang aku bukan anak miskin lagi. Namun, rasa puas itu cepat berubah jadi amarah saat ia melihat Sari berbicara dengan teman-teman lamanya. Ia merasa ditinggalkan. Sari, panggilnya agak keras. Sari menoleh, tersenyum tipis. Kenapa, Den? Kenapa kamu nggak nyapa aku? Sari menatapnya heran. Aku baru aja mau nyapa, tapi kamu udah jalan duluan. Denny mendengus. Udah, nggak usah sok baik. Aku tahu kamu sama yang lain udah ngomongin aku di belakang. Sari mengernyit. Den, kamu kenapa sih belakangan ini? Kamu bukan Denny yang dulu. Dulu kamu suka bercanda, sekarang semua orang takut ngomong sama kamu. Biarin. Aku nggak butuh mereka, bentak Denny lalu pergi, meninggalkan Sari yang hanya bisa memandang dengan mata kecewa. Di dalam kelas, suasana jadi tegang.
Denny duduk di pojok, menatap kosong ke arah papan tulis. Guru sejarah, Pak Rahmat, sedang menjelaskan tentang kolonialisme, tapi pikirannya melayang. Ia mendengar bisikan halus di telinganya, suara berat dan lembut sekaligus, seperti seseorang yang bernafas di balik tengkuknya. Mereka semua meremehkanmu, Denny. Tapi sekarang kamu bisa menginjak mereka. Semua yang kau mau, milikilah. Suara itu samar, tapi jelas. Denny menatap jendela, dan di pantulannya, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tidak di dunia nyata, tapi di refleksi kaca. Ia menatap cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Pak Rahmat menghentikan pelajaran. Denny, kamu dari tadi bengong. Bisa tolong jawab, apa isi perjanjian Linggarjati? Denny menatapnya dingin. Saya nggak hafal, Pak. Bukan soal hafal atau tidak. Tapi kamu kelihatan nggak fokus sejak beberapa minggu ini. Ada masalah di rumah. Denny mengetuk meja keras. Jangan ikut campur urusan saya, Pak. Seluruh kelas terdiam. Beberapa murid menunduk, sebagian menatap Denny dengan tatapan takut. Pak Rahmat menarik napas panjang. Kamu boleh keluar sebentar. Tenangkan diri. Denny berdiri dengan langkah berat, menendang kursinya hingga terjatuh. Tanpa sepatah kata, ia keluar dari kelas, membanting pintu keras-keras. Di taman belakang sekolah, Denny duduk sendirian. Ia memandang uang di dompetnya. Banyak, lebih dari cukup untuk anak seusianya. Tapi entah kenapa, dada terasa sesat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara itu muncul lagi. Kamu lemah, Denny. Mereka mempermalukanmu. Buktikan kalau kamu lebih hebat. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Diam, diam, serunya. Beberapa murid yang lewat menatap aneh. Mereka saling berbisik. Kayaknya Denny gila, deh. Denny menatap mereka tajam. Apa lo bilang? Murid-murid itu langsung lari, meninggalkan taman. Tiba-tiba Sari muncul dari arah perpustakaan. Den, aku dengar tadi kamu bentak Pak Rahmat. Kamu kenapa? Denny menatapnya dingin. Sari, jangan ikut campur. Aku cuma pengen bantu. Aku tahu kamu lagi nggak tenang. Kamu bisa cerita ke aku. Denny tertawa miring. Cerita? Kamu pikir kamu siapa? Aku nggak butuh kasihan kamu. Sari terdiam, lalu menatap Denny dengan mata sedih. Kamu berubah karena uang itu, ya? Berubah? Aku cuma nggak mau miskin lagi. Apa itu salah? Salah kalau kamu kehilangan dirimu sendiri. Kata-kata itu menampar Denny lebih keras dari pukulan manapun. Tapi ia tidak menunjukkan itu. Ia berbalik dan meninggalkan Sari tanpa kata. Hari-hari berikutnya, Denny makin jarang masuk kelas. Ketika datang pun, ia duduk sendiri, tak lagi bicara dengan siapapun. Ia mulai sering membawa uang untuk membayar apapun yang ia mau. Makanan, barang, bahkan perhatian orang lain. Tapi semakin banyak uang yang keluar, semakin besar rasa kosong di dadanya. Pak Jono sudah mulai khawatir. Den, kenapa kamu jarang di rumah? Bapak nggak usah urus aku. Bapak cuma khawatir. Uang dari mana, Den? Udah, Pak. Jangan tanya. Pak Jono hanya bisa menatap anaknya yang kini terasa asing. Denny bukan lagi bocah ceria yang menunggu ayahnya pulang mengayuh becak. Kini matanya penuh kesombongan dan amarah, dua hal yang tak pernah dimilikinya dulu. Suatu malam, Denny berdiri di depan cermin lagi. Bayangan di sana tersenyum padanya. Kamu makin hebat, Denny. Tapi kamu tahu kan, semua itu butuh ganti. Denny mengerutkan kening. Ganti apa? Segalanya punya harga. Denny terdiam. Ia menatap matanya sendiri yang kini tampak semakin gelap. Entah mengapa, ia merasa seperti sedang menatap orang lain, seseorang yang lebih kuat, tapi juga lebih kejam. Senyum di wajah pantulan itu melebar. Dan kamu baru saja membayar sebagian dari harga itu. Denny terbangun keesokan paginya dengan kepala berat dan pakaian penuh debu, tanpa ingat apapun yang ia lakukan semalam. Di layar ponselnya, muncul pesan misterius tanpa nama.
Satu lagi sudah diambil. Sisanya menunggu. Denny menggigil. Tapi alih-alih takut, ada sesuatu dalam dirinya yang justru tersenyum. Hujan turun deras malam itu. Jalanan kecil di pinggir kota becek dan licin, tapi Denny tak peduli. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, tanpa jas hujan, tanpa arah pasti. Yang ia tahu, ia harus menemui seseorang, dukun tua yang dulu mempertemukannya dengan kekayaan lewat Reno. Rasa takut mulai menekan dada. Sudah berminggu-minggu ia hidup dalam bayangan mimpi buruk dan suara bisikan yang tak pernah berhenti. Di sekolah, ia dijauhi. Di rumah, ia hanya membisu. Setiap malam, cermin di kamarnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu di baliknya yang menunggu. Akhirnya, di ujung jalan desa tua, Denny berhenti di depan gubuk reot yang beratap seng. Dari dalam terdengar bunyi kentongan kecil dan aroma dupa yang menyengat. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di dalam, cahaya temaram dari lampu minyak menyorot wajah dukun tua itu. Lelaki kurus berkulit keriput dengan tatapan tajam. Denny, suaranya berat, seperti bergema dari dasar bumi. Kau datang lagi. Denny berdiri kaku. Saya mau berhenti, Mbah. Saya nggak kuat. Setiap malam saya dengar suara, saya lihat bayangan. Saya nggak mau lanjut. Dukun itu tersenyum pelan, tapi senyumnya lebih menyeramkan dari ancaman manapun. Berhenti? Tidak ada yang berhenti setelah membuat janji. Nah. Tapi, Reno mati, seru Denny. Saya nggak mau jadi kayak dia. Dukun itu menatapnya lama. Reno membayar apa yang dia janji. Kau juga akan membayar, entah cepat atau lambat. Denny memukul meja kayu di depan sang dukun. Kalau begitu, ajari saya caranya menghentikan semua ini. Dukun itu tertawa kecil, suaranya serak. Kalau mau menghentikan, kau harus memberi pengganti yang lebih berharga. Maksudnya, nyawamu sendiri atau seseorang yang kau cintai. Kata-kata itu membuat darah Denny seperti berhenti mengalir. Ia mematung, menatap wajah dukun tua itu dengan ngeri. Saya nggak bisa. Kalau begitu, jangan mengeluh. Kau sudah makan dari rezeki setan, maka jangan harap bisa cuci tangan. Denny bangkit, hendak pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika suara berat itu kembali terdengar. Ada cara lain, kalau kau memang tak mau mati sekarang, kata sang dukun pelan. Denny menoleh cepat. Apa itu? Perjanjian baru. Lebih kuat, tapi lebih berisiko. Denny mendekat dengan mata penuh harap dan ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Datang lagi tengah malam. Bawa sesuatu yang hidup. Kau akan mendapat perlindungan, tapi jangan tanya dari siapa. Hening menggantung di antara mereka. Hujan di luar makin deras, angin menerpa dinding gubuk. Denny menggigit bibir, menimbang antara rasa takut kehilangan kekayaan dan keinginan untuk bebas dari mimpi buruk. Tapi pikiran tentang uang, motor, dan semua barang mewah yang kini ia miliki menjeratnya kuat. Baik, katanya akhirnya. Saya datang lagi nanti malam. Dukun itu tersenyum, menyingkap asap dupa yang menebal di antara mereka. Bagus. Kau memang sudah ditakdirkan bukan jadi orang biasa, Denny. Tapi ingat, semakin dalam kau masuk, semakin sulit keluar. Pukul 12 malam, Denny kembali ke gubuk itu. Ia membawa seekor ayam hitam di dalam karung, seperti yang diminta. Suasana sekitar mencekam. Tak ada suara selain desir hujan dan petir yang kadang menyambar jauh di langit. Dukun sudah menunggu di tengah ruangan. Di depannya ada lingkaran tanah liat dengan simbol-simbol aneh yang digambar menggunakan darah hewan. Masukkan ayam itu ke tengah lingkaran, perintahnya. Denny menurut. Dukun itu kemudian memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra. Udara di dalam gubuk berubah dingin. Napas Denny terlihat seperti uap putih. Lampu minyak bergetar, lalu padam tiba-tiba. Dalam kegelapan, suara ayam menjerit keras, lalu hening. Denny terpaku. Mbah? Dukun itu membuka matanya perlahan. Iris matanya kini gelap seluruhnya. Perjanjian baru dimulai. Tapi kali ini, yang menanggung bukan hanya kau.
Maksudnya apa? Setiap kali kau menolak tumbal, seseorang yang dekat denganmu akan diambil sebagai gantinya. Denny membeku. Tidak, itu enggak adil. Adil? Dunia pesugihan tak kenal adil. Nat, yang ada hanya keseimbangan. Denny melangkah mundur, ketakutan. Ia merasa ruangan itu berputar, aroma darah dan dupa bercampur, membuat perutnya mual. Dari sudut ruangan, suara tawa aneh terdengar, berat dan menyeramkan, seperti dari dasar sumur. Sekarang pergilah, kata dukun itu pelan. Kau akan tahu siapa yang terpilih, begitu fajar tiba. Denny berlari keluar dari gubuk, menembus hujan yang makin deras. Jalan tanah licin, membuatnya hampir jatuh beberapa kali. Dalam hati, ia berdoa agar semua itu hanya ancaman kosong. Ia tak sanggup kehilangan siapapun. Namun begitu sampai di rumah, firasat buruk langsung menyerang. Rumah gelap. Pintu terbuka sedikit. Ia memanggil ayahnya. Pak Jono. Tak ada jawaban. Denny berlari ke ruang tengah. Di sana, ia menemukan lampu tergantung berayun pelan. Di meja, ada bekas dupa terbakar. Padahal ia tak pernah menyalakannya di rumah. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Perjanjian diterima. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Denny menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar hebat. Dari arah kamar ayahnya, terdengar suara kursi tergeser pelan. Ia menelan ludah, langkahnya pelan tapi berat. Setiap detik terasa seperti dorongan menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Saat ia menyentuh gagang pintu kamar, hembusan angin dingin keluar dari celah bawah pintu, dan di baliknya, terdengar bisikan yang membuat darahnya membeku. Terima kasih, Denny. Pagi itu suasana sekolah terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada suara ribut seperti biasanya. Semua orang berbisik-bisik, saling menatap penuh tanda tanya. Denny yang baru turun dari motor langsung disambut tatapan aneh dari teman-temannya. Lo dengar kabar belum? Bisik salah satu siswa di dekat gerbang. Yang soal Andri, sahut yang lain dengan suara pelan. Katanya dia ditemukan di sungai belakang rumahnya, tapi anehnya, tubuhnya enggak tenggelam, mengambang dengan mata terbuka. Denny terpaku, napasnya tercekat mendengar nama itu. Andri, teman satu kelompoknya waktu Reno masih hidup. Mereka bertiga yang dulu ikut ritual bersama. Ia pura-pura tak tahu dan melangkah cepat masuk ke kelas. Namun sepanjang pelajaran, pikirannya kacau. Setiap kali menunduk, wajah Andri muncul di benaknya, pucat, membiru, dan menatapnya seperti menuntut sesuatu. Guru menegurnya berkali-kali karena melamun. Bahkan saat bel istirahat berbunyi, Denny tetap duduk diam, menatap kosong meja di depannya. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara tidak panas. Di rumah, suasana pun semakin menekan. Pak Jono akhir-akhir ini sering murung. Ia merasa rumah mereka berat. Lampu sering redup tanpa sebab, dan suara ketukan aneh terdengar dari dinding belakang setiap malam. "Den, kamu nggak apa-apa, Nak?" tanya Sari suatu sore, matanya penuh cemas. Denny hanya mengangguk tanpa menatap ibunya. "Cuma capek, Bu." Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar lelah. Malam harinya, Denny terbangun karena mendengar bisikan. Suara itu lembut tapi jelas, berasal dari arah cermin di sudut kamar. Janji belum lunas. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Cermin hanya menampilkan bayangan dirinya yang tampak semakin kurus dan pucat. Denny mundur perlahan, lalu menutup wajahnya dengan tangan. "Aku udah nurut, aku udah ikut perjanjian barunya," gumamnya. Tapi bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dalam, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Korban belum cukup. Keringatnya mengucur deras. Ia ingin menjerit tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, angin dingin berhembus menembus jendela, membuat tirai bergetar pelan. Keesokan paginya, kabar duka kembali mengguncang. Warga menemukan tubuh Andri sudah dikuburkan dengan tidak wajah. Ada bekas simbol aneh di tanah dekat makamnya.
Polisi belum menemukan penjelasan, tapi warga mulai mengaitkan kematian itu dengan hal gaib. Denny hampir pingsan mendengar berita itu di televisi. Ia merasa seperti ditarik kembali ke malam ritual pertama, malam ketika darahnya menetes di lantai gubuk tua, malam ketika Reno tersenyum dengan mata kosong. Sari yang melihat perubahan anaknya mulai gelisah. Ia mendapati Denny sering berbicara sendiri, menatap kosong ke cermin, dan kadang menangis tanpa sebab. Suatu malam, Sari mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Denny. "Kalau kamu ada masalah, cerita sama ibu. Ya, ibu nggak akan marah." Denny menatap ibunya, ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya terasa berat. Ada kekuatan aneh yang menahannya untuk jujur. Ia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma butuh istirahat." Namun malam itu, saat ia mencoba tidur, mimpi buruk datang lagi. Ia berdiri di sebuah tempat gelap. Di depannya, Reno dan Andri berdiri diam dengan wajah rusak. Kulit mereka pucat dan matanya kosong. Di antara mereka, sebuah bayangan hitam menjulang tinggi. Suaranya bergema seperti dari dalam gua. Janji harus ditepati, darah keluarga. Denny ingin berlari, tapi tanah di bawahnya seperti menelan kakinya. Bayangan itu mendekat, mengulurkan tangan yang penuh darah. Giliran berikutnya, tiba-tiba, sosok itu menyingkap wajahnya. Denny menjerit sekeras mungkin, karena yang ia lihat bukan orang asing. Itu wajah ayahnya sendiri, Pak Jono, tapi dengan mata kosong dan mulut penuh darah. Denny terbangun dengan napas terengah, keringat membanjiri tubuhnya. Ia menatap sekeliling kamar, gelap, sunyi, hanya detak jantungnya yang terdengar keras. Tapi dari sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Di dinding, ada bekas tangan merah seperti baru saja menempel. "Tidak," bisiknya lemah. "Jangan ayahku." Namun jauh di dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan bahwa tumbal berikutnya sudah ditentukan. Dan kali ini, pesugihan itu menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Malam itu, Denny tidak bisa tidur lagi. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memandangi cermin di depannya yang mulai retak perlahan, seolah ikut menertawakan ketakutannya sendiri. Dan di balik retakan cermin itu, mata hitam tanpa wajah sedang menatapnya. Pagi itu, rumah keluarga Denny terasa sunyi. Sari sedang membersihkan kamar anaknya yang akhir-akhir ini jarang dibuka. Bau dupa samar masih menempel di udara, bercampur dengan aroma lembab dari dinding yang mengelupas. Saat ia hendak melipat selimut, sebuah buku lusuh terjatuh dari bawah bantal. Awalnya Sari mengira itu buku pelajaran. Tapi ketika ia membukanya, jantungnya langsung berdegup kencang. Di halaman pertama, ada tulisan tangan Denny dengan tinta merah. Perjanjian kedua, darah harus dibayar lunas. Tangannya gemetar. Di bawah tulisan itu, terdapat simbol aneh seperti segitiga terbalik dengan goresan menyerupai mata di tengahnya. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Ada daftar nama, Reno, Andri, dan satu nama terakhir yang masih kosong. Sari menutup mulutnya, menahan teriakan. Air matanya menetes tanpa sadar. "Ya Allah, apa yang sudah dilakukan anakku?" gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas keluar rumah. Langkahnya cepat, wajahnya pucat. Ia menuju rumah Ustadz Rahman, orang yang dikenal bijak dan sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Saat pintu terbuka, Sari langsung menangis. "Ustadz, tolong saya. Tolong anak saya." Ustadz Rahman mempersilakan masuk, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar di antara isak tangis Sari. Setelah membaca catatan itu, wajah sang Ustadz mengeras. "Ini bukan tulisan biasa. Ini perjanjian pesugihan, Bu Sari. Tinta ini seperti dicampur darah." Sari terkejut, tangannya bergetar makin hebat. Saya nggak tahu, Ustadz. Saya cuma ingin dia berhenti berubah. Denny bukan anak saya yang dulu. Dia suka marah, suka bicara sendiri, dan matanya kadang kayak bukan dia." Ustadz Rahman mengangguk pelan. "Kita harus cepat bertindak sebelum tumbalnya lengkap. Tapi, jangan sampai Denny tahu ibu sudah membaca ini. Kalau tidak,
arwah penjaga pesugihan itu bisa marah. Sari menunduk, menggigit bibir. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Bersiaplah. Nanti malam saya akan datang ke rumah. Kita harus memutus perjanjian itu, jawab Ustadz Rahman dengan nada serius. Sementara itu, Denny duduk di dalam kamarnya yang gelap. Tirai tertutup rapat, hanya cahaya kecil dari celah jendela yang menerobos masuk. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi di bibirnya terukir senyum aneh. Ia mendengar bisikan-bisikan halus dari balik dinding. Waktu hampir habis, janji harus ditepati. Denny memejamkan mata, berusaha menepis suara itu, tapi semakin lama semakin jelas. Suara itu seperti datang dari dalam tubuhnya sendiri. Ia memukul kepalanya, menjerit, "Diam, aku sudah melakukan semuanya." Namun tiba-tiba, cermin di depannya bergetar pelan. Di permukaannya muncul bayangan samar Reno dan Andre, berdiri dengan tubuh berlumuran darah. Reno berbicara tanpa membuka mulutnya, suaranya menggema di kepala Denny. Yang terakhir, keluarga. Denny menatap mereka dengan mata lebar. "Tidak, jangan mereka. Aku bisa kasih apapun, asal bukan keluargaku." Tapi bayangan itu tertawa pelan, lalu menghilang seketika, meninggalkan pantulan wajah Denny yang penuh ketakutan. Malam itu, Ustadz Rahman datang ke rumah dengan membawa tas kecil berisi ayat doa dan beberapa ayat penolak sihir. Sari menyambutnya dengan wajah cemas. "Denny belum pulang, Ustadz. Katanya mau keluar sebentar." Ustadz Rahman mengangguk. "Kalau begitu kita siapkan dulu ruangannya. Jangan ada cermin di dalam rumah malam ini." Namun belum sempat mereka membereskan semua, suara motor terdengar berhenti di depan. Denny masuk tergesa-gesa, matanya menatap ibunya tajam. "Buku itu, ibu baca, ya?" Sari membeku. Ia tak sempat menyembunyikan catatan itu. Wajah Denny berubah tegang. "Ibu nggak tahu apa yang ibu lakukan. Sekarang mereka marah." "Denny, dengar ibu dulu." "Jangan!" teriaknya, lalu ia menjatuhkan diri ke lantai sambil menutup telinga. "Mereka bilang waktunya hampir tiba. Aku harus lunasin semuanya." Ustadz Rahman cepat mendekat, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Denny menjerit kesakitan, tubuhnya menggeliat di lantai seperti sedang terbakar. Lampu rumah berkedip-kedip, dan suara berat seperti napas makhluk besar terdengar di sudut ruangan. Sari menangis ketakutan. "Ustadz, tolong anak saya." "Pegang hatimu, Bu. Jangan panik," seru Ustadz Rahman sambil terus membaca. Namun tiba-tiba, Denny berhenti bergerak. Nafasnya terengah, lalu ia menatap kosong ke arah dinding. Dengan suara serak, ia berkata, "Sudah terlambat, mereka sudah pilih." Ustadz Rahman berhenti membaca. "Apa maksudmu, Nak?" Denny menoleh perlahan, menatap ibunya dengan tatapan kosong yang membuat darah Sari berdesir. Ia menunjuk ke arah catatan ritual yang tergeletak di meja. Tinta merah di halaman terakhir kini berubah menjadi tulisan baru yang tak ada sebelumnya. Sari mendekat dengan langkah gemetar. Matanya langsung membesar saat membaca nama yang tertulis di situ. Tumbal terakhir, Jono. Buku itu bergetar pelan, lalu terbakar dari tengahnya tanpa api yang nyata. Hanya abu yang jatuh perlahan di lantai. Denny terdiam, sementara Sari menjerit memanggil nama suaminya yang sedang berada di luar rumah. Ustadz Rahman memandang ke arah pintu yang mulai bergetar keras, seolah ada sesuatu yang hendak masuk. "Innalillahi, waktu kita hampir habis," gumamnya lirih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Denny benar-benar menyadari bahwa harga dari perjanjian itu bukan lagi sekadar nyawa orang lain, melainkan keluarganya sendiri. Malam itu langit mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau besi dari bengkel tua di ujung gang. Denny duduk di depan rumah, menatap becak ayahnya yang terparkir di bawah pohon mangga. Ada rasa sesak di dadanya setiap kali melihat becak itu, saksi dari kerja keras yang dulu sering ia remehkan. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat matanya menatap lebih lama, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang becak. Bentuknya samar, seperti manusia tapi tubuhnya terlalu tinggi.
kepala miring, dan matanya merah menyala. Denny refleks berdiri. "Siapa di sana?" teriaknya. Bayangan itu tak menjawab, hanya bergeser perlahan lalu lenyap ke arah jalan kecil menuju sawah. Detik berikutnya, terdengar suara besi jatuh. Krak! Denny berlari ke arah becak. Lampu jalan di dekat sana berkedip-kedip, menerangi tubuh seseorang yang tergeletak. Pat! Pat Jono terbaring di tanah, darah menetes dari pelipisnya. Tangannya gemetar, memegang dada. Becaknya terbalik, roda kirinya bengkok. Denny berlari panik, memeluk tubuh ayahnya. "Pat, bangun, Pat. Jangan tinggalin aku." Pat Jono membuka mata perlahan, napasnya berat. "Den, kamu, kenapa becak ini jatuh sendiri?" "Aku nggak tahu, Pat. Aku baru aja di depan rumah. Tiba-tiba." Tapi kalimat Denny terputus ketika melihat noda darah yang aneh di lantai. Bukan hanya darah ayahnya. Ada jejak hitam seperti arang membentuk simbol segitiga. Denny tahu betul simbol itu. Itu tanda dari ritual. Ia mundur pelan, wajahnya pucat. "Tidak, mereka datang untuk menjemput," gumamnya. Pat Jono menatap anaknya heran. "Siapa, Den? Kamu ngomong apa sih?" Denny tidak menjawab. Ia memeluk ayahnya erat, menangis di dada yang dulu selalu jadi tempat ia bersandar waktu kecil. "Aku salah, Pat. Aku udah buka jalan buat mereka datang." Pat Jono mencoba menenangkan meski suaranya lemah. "Denny, apapun yang kamu lakukan, tobatlah, nak. Selama masih hidup, masih ada jalan." Air mata Denny jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap wajah ayahnya yang mulai pucat, lalu memanggil tetangga untuk membantu membawanya masuk rumah. Beberapa jam kemudian, setelah lukanya dibersihkan dan dokter kampung datang memeriksa, Denny duduk sendiri di teras. Langit sudah benar-benar gelap. Semua orang di rumah sudah tidur, tapi pikirannya tidak tenang. Setiap kali ia menutup mata, suara tawa lirih terdengar di telinganya. Tawa itu bukan suara manusia biasa, terdengar serak, dalam, dan seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Janji harus ditepati, tumbal tak boleh mundur. Denny menutup telinganya, menggigit bibir. "Diam, aku nggak mau lagi. Aku akan bayar semuanya, asal jangan ayahku." Tapi suara itu semakin keras, hingga Denny menjerit dan terjatuh ke lantai. Tiba-tiba ia berada di sebuah tempat gelap, bukan rumahnya, bukan pula dunia nyata. Dalam pandangan kabur, ia melihat sosok dukun berdiri di depannya, mengenakan jubah hitam dan kalung dari tulang kecil. Dukun itu tersenyum sinis. "Kau sudah melanggar perjanjian, Denny. Kau pikir kekayaan datang tanpa harga? Aku nggak peduli lagi dengan uang itu. Aku mau semuanya selesai." "Tidak bisa," jawab dukun itu dengan nada datar. "Yang sudah dimulai hanya bisa berhenti dengan darah terakhir." Denny mundur, tubuhnya gemetar. "Ambil aku saja. Jangan ayahku." Dukun itu tertawa keras, suaranya menggema hingga menusuk telinga. "Kau tidak mengerti. Kau bukan pemilik perjanjian ini lagi. Kau hanya penjaga janji. Darahmu tidak cukup, tapi darah yang membesarkanmu, itu yang mereka inginkan." Denny berteriak, tapi tubuhnya seperti tertarik ke dalam tanah. Dari bawah kakinya muncul tangan-tangan hitam yang dingin, menariknya ke kegelapan. Ia berusaha melawan, namun tiba-tiba cahaya terang menyilaukan pandangannya. Denny terbangun di kamarnya, keringat dingin mengucur dari seluruh tubuh. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak tak karuan. Ia menatap sekeliling, semuanya tampak sama. Tapi di jendela, ia melihat noda darah yang belum sempat kering. Ia bangkit, membuka tirai. Di luar, becak ayahnya masih terparkir, tapi di sandarannya kini tergantung sesuatu. Sehelai kain putih bertuliskan huruf merah yang sama seperti di buku ritual dulu. "Waktunya membayar." Denny menutup mulutnya, menahan isak. Ia jatuh berlutut, menatap kain itu dengan mata kosong. "Aku yang salah, semua karena aku." Dalam keheningan malam, suara azan subuh terdengar dari kejauhan, lirih tapi menenangkan. Denny menatap langit, lalu berbisik pelan, "Aku nggak mau lari lagi. Aku akan hentikan ini."
Aku akan tebus semuanya, walau harus bayar dengan nyawaku. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur. Denny bangkit perlahan, menatap rumahnya untuk terakhir kali sebelum berjalan ke arah hutan tempat ritual pertama dulu dilakukan. Di matanya ada ketakutan, tapi juga tekad. Ia tahu malam ini akan jadi malam terakhirnya sebagai manusia biasa, karena yang ia hadapi bukan hanya makhluk gaib, tapi juga dosanya sendiri. Pagi itu, udara terasa berat. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi langit sudah berwarna kelabu seperti diselimuti kabut tebal. Denny berjalan cepat di jalanan tanah menuju rumah Ustadz Rahman. Langkahnya goyah, wajahnya pucat, matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Setiap langkah terasa seperti dihantui bayangan. Dari balik pepohonan, ia merasa ada yang mengikuti, tapi saat menoleh, hanya ada daun kering bergoyang. Aku harus segera ketemu Ustadz, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di depan rumah kayu sederhana itu, Denny mengetuk pintu keras-keras. Ustadz, tolong saya. Ustadz Rahman. Pintu terbuka. Ustadz Rahman keluar dengan wajah terkejut melihat kondisi Denny yang kusut dan ketakutan. Astagfirullah, Denny, kenapa ini? Wajahmu seperti orang yang dikejar maut. Denny terisak, suaranya bergetar. Ayah saya, Ustadz, dia jadi korban. Semua ini salah saya. Saya udah buka jalan untuk mereka. Ustadz Rahman mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Denny menjelaskan semuanya dengan suara tercekat tentang dukun, perjanjian darah, hingga nama ayahnya yang muncul di daftar tumbal. Ustadz Rahman mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan sambil memejamkan mata. Akhirnya, beliau berkata lirih, Denny, kamu sudah berada di ambang neraka dunia. Tapi kalau kamu benar-benar mau bertobat, kita masih bisa berusaha. Hanya saja, mereka tidak akan diam. Denny mengangguk cepat. Saya rela lakukan apapun. Ustadz, saya nggak mau ada korban lagi. Saya nggak mau semua ini terus terjadi. Ustadz Rahman berdiri, mengambil air wudhu, lalu menyiapkan sajadah dan kitab suci. Kita akan coba memutus perjanjian itu lewat doa dan niat tobat. Tapi ingat, Denny, kekuatan mereka datang dari rasa takutmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai. Denny menelan ludah, lalu duduk bersila di samping Ustadz. Mereka mulai membaca ayat demi ayat. Suara bacaan mengalun lembut, namun suasana di dalam rumah tiba-tiba berubah dingin. Angin bertiup kencang dari arah jendela yang tertutup rapat. Lampu berkedip, lalu padam. Teruskan, Denny, bisik Ustadz Rahman tanpa membuka mata. Namun di tengah lantunan doa, terdengar suara tawa lirih. Suara itu datang dari sudut ruangan, perlahan berubah menjadi suara berat yang menggelegar. Doa, kau pikir bisa meniadakan janji yang sudah disegel darah? Denny menoleh. Sosok dukun itu muncul dari kegelapan, wajahnya separuh terbakar, matanya menyala seperti bara api. Asap hitam keluar dari tubuhnya, menyelimuti ruangan. Ustadz Rahman tetap tenang. Pergilah. Tidak ada kekuatan selain Allah yang berhak atas jiwa manusia, serunya lantang. Dukun itu menyeringai. Dia sudah milik kami, Ustadz. Jiwa anak ini telah dibarter dengan keserakahannya sendiri. Denny gemetar, tapi ia menggenggam sajadah erat-erat. Tidak, saya mau keluar dari semua ini. Tiba-tiba lantai bergetar. Denny merasakan hawa panas menjala di kakinya, seolah tanah di bawahnya terbakar. Bayangan hitam muncul di sekeliling mereka, berbisik-bisik menyebut namanya. Denny, waktumu. Ustadz Rahman berdiri, memegang kitab suci tinggi-tinggi. Denny, fokus. Ucapkan syahadat dan jangan berhenti berdoa. Denny mengikuti dengan suara bergetar, namun setiap kali ia melafalkan ayat, bayangan-bayangan itu menjerit dan mendekat semakin cepat. Dukun itu tertawa, suaranya menggelegar. Kau terlalu lemah, anak muda. Kau pikir satu doa bisa melawan kutukan darah? Denny menggigit bibirnya, lalu menatap dukun itu dengan mata berapi. Kalau kutukan ini datang karena dosa saya, maka biar saya yang menanggungnya. Ia menunduk, menempelkan kening ke lantai.
dan berdoa sekuat tenaga. Air mata menetes tanpa henti. Dalam hatinya, ia berteriak, "Tolong hapus semua ini, jangan biarkan ayah saya mati sia-sia." Suara guntur tiba-tiba menggema dari luar. Kilatan cahaya masuk lewat jendela, menyambar bayangan-bayangan itu. Dukun menjerit marah, tubuhnya retak seperti pecahan kaca. Namun sebelum lenyap, ia menatap Denny tajam. "Kau menang malam ini, tapi janji belum selesai. Kau akan tahu artinya kehilangan yang sebenarnya." Seketika, ruangan menjadi sunyi. Udara kembali normal, lampu menyala kembali. Denny terkulai lemas di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Ustadz Rahman menatapnya iba. "Kau sudah melawan dengan sekuatnya, nak. Tapi kutukan itu belum sepenuhnya pergi. Mereka akan mencari celah." Denny menatap ke tanah, suaranya serak. "Saya tahu, Ustadz, tapi saya nggak akan lari lagi. Saya udah kehilangan terlalu banyak. Sekarang giliran saya yang bertanggung jawab." Ustadz Rahman mengangguk pelan. "Kuatkan imanmu. Malam ini kamu selamat, tapi esok belum tentu. Kau sedang mempertaruhkan jiwamu." Di luar rumah, angin kembali berembus pelan. Tapi dari arah kejauhan, terdengar sayup suara becak berderit. Padahal tak ada siapapun di jalan. Denny memejamkan mata, hatinya bergetar. Ia tahu, ini belum berakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar paham, melawan setan tidak hanya soal kekuatan doa, tapi juga tentang keberanian menghadapi bayangan dosa sendiri. Kutukan belum sirna, ia hanya menunggu waktu untuk menyerang kembali. Petir menyambar langit malam, seolah ikut menyaksikan kehancuran yang menimpa Denny. Rumah megahnya kini kosong dan berantakan. Semua yang dulu ia banggakan, mobil, perhiasan, bahkan bisnis yang sempat mengangkat namanya, lenyap begitu saja. Orang-orang yang dulu memujanya pun pergi satu persatu, meninggalkannya seperti bangkai busuk yang tak ingin disentuh siapapun. Denny terduduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya kilat dari luar. Lantai yang dulu mengilap kini berdebu. Tangannya gemetar memegang foto lama, dirinya, Reno, dan Sari saat masih duduk di bangku sekolah. Di sana, senyum mereka tampak tulus, polos, belum terkotori keserakahan. Tapi kini, setiap kali Denny menatap wajah Reno di foto itu, darahnya terasa dingin. Bayangan Reno mulai muncul lagi. Awalnya samar di sudut mata, lalu semakin jelas. Sosoknya berdiri di depan cermin besar, tubuhnya kaku dengan wajah pucat dan mata kosong menatap tajam ke arah Denny. "Reno," suara Denny bergetar. Aku nggak mau semua ini terjadi. Aku nggak tahu kalau harus ada tumbal." Bayangan itu tak menjawab. Hanya senyum tipis yang terbentuk di bibirnya sebelum perlahan menghilang. Tapi hawa dingin masih tertinggal, menembus tulang Denny. Ia tak kuat lagi berada di rumah itu. Malam itu juga, Denny berjalan di tengah hujan deras, menuju satu tempat yang sudah lama tak ia kunjungi. Makam ayahnya. Langkahnya berat, bajunya basah kuyup, tanah berlumpur menempel di sepatunya. Tapi ia terus berjalan, dengan napas tersengal dan dada penuh sesal. Setibanya di pemakaman, angin malam berdesir tajam. Di antara barisan nisan, ia menemukan nama yang membuat lututnya lemas, Jono bin Rasim. Denny berlutut di depan makam itu, tangannya bergetar saat menyentuh batu nisan yang dingin. "Pak," suaranya serak, "Denny salah. Denny udah tamat. Semua ini karena Denny pengen cepat kaya. Denny pikir, kalau punya uang, semua bakal bahagia. Tapi malah kebalik. Pak, semua hancur." Hujan semakin deras. Petir menyambar lagi, menerangi wajah Denny yang penuh lumpur dan air mata. Ia menunduk dalam-dalam, menggenggam tanah di depan makam ayahnya seolah berusaha memeluknya. Kalau bisa, tukar semua ini. Nyawa Denny aja nggak apa-apa, asal Bapak tenang di sana. Tapi doa itu seolah tak menjangkau langit. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar di antara kuburan. Denny mendongak, tubuhnya menegang. Di bawah sinar petir, ia melihat bayangan Reno lagi. Tapi kali ini tidak sendiri. Ada sosok lain di sebelahnya, dukun itu, dengan senyum menyeringai dan mata merah menyala.
Janji, belum lunas, Denny. Suara itu bergema pelan tapi jelas di telinganya. Denny memundurkan diri, matanya membelalak ketakutan. Aku udah kehilangan semuanya. Apalagi yang kalian mau? Dukun itu menunduk sedikit, lalu berkata lirih, yang kami mau, cuma yang tersisa dari hatimu. Tiba-tiba, dari belakang, angin berhembus kencang dan suara seperti bisikan ribuan orang terdengar di telinga Denny. Ia menutup kupingnya, berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan. Bayangan Reno mendekat, wajahnya tanpa ekspresi, lalu berbisik di telinga Denny. Janji itu bukan tentang uang, tapi nyawa. Denny menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha bangkit, tapi tanah di sekitar makam ayahnya seperti menariknya masuk perlahan. Lumpur menyedot kakinya hingga lutut, sementara suara tawa dukun itu menggema di seluruh pemakaman. Berhenti! Tolong! Teriak Denny, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya batu nisan dan hujan yang terus mengguyur tubuhnya. Di detik terakhir, sebelum semuanya gelap, Denny sempat berteriak, "Ya Allah, ampuni aku." Hening. Petir berhenti. Hujan pun mereda perlahan. Beberapa jam kemudian, penjaga makam yang lewat pagi harinya menemukan sesuatu aneh di depan pusara Pak Jono. Tanah di sana berlubang dan di atasnya terdapat dompet kulit lusuh berisi uang basah serta foto keluarga. Tapi tak ada tanda-tanda Denny dimanapun. Malam berikutnya, warga sekitar mulai bercerita. Setiap hujan deras turun, mereka mendengar suara seseorang berdoa dengan isak tangis di antara nisan. Kadang terdengar suara lirih yang sama, berulang-ulang. Hutang belum lunas. Subuh belum datang, tapi suara azan dari surau kecil di ujung kampung sudah mulai terdengar samar di telinga Denny. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya cekung seolah tak tidur berhari-hari. Sejak malam di makam ayahnya, ia tak tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Reno dan tawa dukun itu datang lagi, menagih sesuatu yang belum lunas. Namun kali ini, Denny tak ingin lari lagi. Ia datang ke rumah Ustadz Rahman dengan langkah terseok dan napas berat. Bajunya kotor, rambut acak-acakan, tapi sorot matanya menyimpan tekad yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Ustadz, tolong saya." Suaranya bergetar, hampir tenggelam di antara isak tangis. "Saya udah kehilangan segalanya. Saya cuma pengen lepas dari semua ini." Ustadz Rahman memandangnya lama, wajahnya tenang namun matanya penuh iba. "Aku sudah dengar sebagian dari warga, tapi kau harus jujur, Den. Semua dari awal." Dan Denny pun bercerita tentang Reno, tentang dukun yang memberinya janji cepat kaya, tentang tumbal-tumbal yang datang satu persatu. Suaranya pecah, air matanya menetes di atas sajadah. Ia mengaku semua, tanpa menutupi dosa sekecil apapun. Ustadz Rahman menarik napas panjang. "Anak muda, uang dari jalan haram memang cepat datang, tapi juga cepat hilang. Setan tak pernah memberi, ia hanya menukar. Tapi jika kau sungguh ingin bertobat, masih ada jalan." "Bagaimana caranya, Ustadz?" tanya Denny dengan suara serak. "Dengan doa, tapi bukan sekadar ucapan. Kau harus benar-benar ikhlas. Kita akan lakukan ruqyah dan pemutusan niat. Tapi ingat, setan tak akan diam begitu saja." Langit di luar mendung. Angin berhembus pelan menembus celah-celah dinding rumah kayu itu. Ustadz Rahman menyiapkan air putih, membuka Al-Quran, lalu mulai membaca ayat demi ayat dengan suara berat tapi tegas. Denny duduk bersila di depannya, menggenggam lututnya erat. Pada ayat pertama, tak terjadi apa-apa. Tapi ketika bacaan sampai ke surah Al-Baqarah, tubuh Denny mendadak bergetar hebat. Matanya membulat, bibirnya kaku, dan napasnya memburu. "Denny, terus dengarkan. Jangan lawan dengan amarah, lawan dengan doa," seru Ustadz Rahman. Namun dari mulut Denny keluar suara yang bukan miliknya, serak, dalam, dan menggema. "Dia milikku. Janjinya belum lunas." Ustadz Rahman terus membaca, suaranya semakin keras. "Tidak ada janji selain janji Allah. Lepaskan dia." Denny menjerit, tubuhnya menggeliat di lantai. Keringat bercucuran,
Matanya memutih. Di dinding, bayangan hitam muncul perlahan, memanjang seperti kabut pekat yang menggeliat ke arah mereka. Suara gemuruh terdengar di luar, angin mengguncang genteng, seolah langit ikut marah. Ustadz Rahman tidak berhenti. Ia memercikkan air ruqyah ke tubuh Denny. "Denny, sebut nama Allah. Katakan kau tak mau lagi dengan perjanjian setan itu." Dengan sisa tenaga, Denny berteriak, Aku tobat. Aku nggak mau lagi. Ambil semuanya, asal jangan jiwa bapak, jangan Reno lagi." Bayangan hitam di dinding bergetar hebat, lalu pecah menjadi kabut tipis yang berputar di udara. Dari dalam kabut itu terdengar tawa kecil, lalu teriakan panjang yang menembus telinga. Suhu ruangan menurun drastis, lilin di sudut meja padam, dan hanya suara bacaan Al-Quran yang tersisa. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Denny terkulai di lantai, tubuhnya kaku tapi napasnya masih tersisa. Ustadz Rahman menutup kitabnya, lalu duduk di sampingnya dengan wajah letih. "Sudah berakhir, insya Allah kau selamat," bisiknya. Namun Denny tak menjawab. Matanya setengah terbuka, pandangannya kosong menatap langit-langit. Ustadz Rahman membantu mengangkatnya keluar rumah agar bisa menghirup udara segar. Matahari mulai naik pelan dari balik awan gelap, sinarnya menembus kabut pagi. Ustadz Rahman mendudukkan Denny di tepi jalan, tepat di depan becak tua yang sudah lama tak digunakan, becak peninggalan almarhum Pak Jono. Angin berhembus lembut. Denny membuka mata pelan, menatap becak itu dengan mata berkaca. "Pak, maaf," katanya lirih. Tubuhnya gemetar, lalu perlahan jatuh bersandar di kursi becak. Bibirnya masih berkomat-kamit membaca doa. Ustadz Rahman memanggilnya, tapi Denny tak merespons. Ia pingsan, namun di wajahnya tak lagi ada ketakutan. Hanya ketenangan, seolah beban besar yang selama ini menjeratnya akhirnya mulai terlepas. Dari kejauhan, sinar matahari pagi mulai menembus pepohonan, dan bayangan hitam yang dulu selalu mengikutinya kini benar-benar hilang, lenyap bersama embun pagi. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Denny tergeletak tak sadarkan diri di depan becak peninggalan ayahnya. Kampung itu kini tampak lebih tenang, tapi ada satu tempat yang selalu dihindari warga, rumah Denny. Rumah itu berdiri di ujung gang, separuh catnya sudah mengelupas, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Setiap malam Jumat, terutama ketika angin bertiup dari arah selatan, warga mencium bau dupa menyengat, seolah ada seseorang yang masih melakukan ritual di dalamnya. Anak-anak kecil sering berlari cepat melewati rumah itu sambil menutup hidung, sementara orang tua hanya menunduk dan berbisik lirih, "Jangan terlalu dekat, nak. Itu rumah yang dulu pernah memakan nyawa pemiliknya sendiri." Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah Denny siuman. Beberapa bilang ia pergi merantau untuk menenangkan diri. Ada juga yang percaya Denny meninggal di perjalanan menuju kota dan tak pernah kembali. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyentuh rumahnya. Di sisi lain kampung, Sari kini sudah dewasa. Ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar yang sama tempat ia dan Denny dulu belajar. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Setiap sore, ia duduk di beranda rumahnya sambil menatap jalan kecil menuju rumah bekas Denny. Kadang ia teringat masa-masa sekolah dulu, ketika Denny masih ceria, bercanda, dan punya mimpi besar ingin membahagiakan ayahnya. Air mata sering menetes tanpa sadar. "Andai waktu bisa diulang," bisiknya suatu sore, "aku pasti akan lebih keras menahannya agar tidak ikut jalan itu." Meski begitu, Sari tak larut dalam kesedihan. Ia memilih menjadikan kisah Denny sebagai pelajaran bagi anak-anak muda di kampungnya. Setiap kali ada remaja yang mengeluh soal kemiskinan, tentang gengsi atau iri melihat orang lain sukses lebih dulu, Sari selalu berkata lembut, "Kekayaan itu ujian. Nak, kadang datangnya cepat, tapi kalau jalannya salah, habisnya juga cepat. Lihatlah Denny, dia ingin membahagiakan ayahnya, tapi tergoda jalan pintas." Anak-anak biasanya terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada yang menatap rumah Denny dari kejauhan. Ada juga yang menunduk sambil memeluk tas lusuh mereka. Suatu malam Jumat,
Ustadz Rahman mengisi pengajian di musyalah kampung. Suaranya lembut tapi penuh makna. Banyak warga yang datang, termasuk para remaja yang dulu sering nongkrong tanpa arah. Ustadz Rahman berdiri di depan jamaah dan membuka ceramahnya dengan kalimat tenang. Kita semua ingin hidup layak, ingin rezeki yang cukup. Tapi ingatlah, setiap jalan punya harga. Jika kau mengambil jalan setan, maka yang dibayar bukan cuma harta, tapi juga nyawa dan jiwa. Warga terdiam. Di antara mereka, Sari duduk paling depan, menunduk sambil menggenggam sajadah. Dulu, lanjut sang ustadz, ada seorang anak muda dari kampung ini. Ia ingin cepat kaya. Ia pikir, kerja keras tak cukup untuk mengubah nasib. Maka ia mengambil jalan gelap. Dan hasilnya, bukan kekayaan yang ia dapat, tapi kutukan yang bahkan menelan keluarganya sendiri. Suasana makin hening. Hanya suara jengkrik dari luar musyalah yang terdengar bersahut-sahutan. Ustadz Rahman menatap jamaah satu persatu, lalu berkata dengan nada tegas, setan selalu menawarkan jalan mudah. Tapi kemudahan itu cuma umpan. Rezeki yang baik datang dari kesabaran, dari keringat, dari kejujuran. Kesuksesan sejati bukan dari jalan pintas, tapi dari keikhlasan menerima proses. Sari meneteskan air mata. Kalimat itu seperti gema dari masa lalu, pesan yang dulu pernah ia sampaikan pada Denny, tapi tak sempat didengar sepenuhnya. Beberapa warga mengaku, setelah pengajian malam itu, bau dupa dari rumah Denny semakin jarang tercium. Kadang hanya samar, seperti sisa kenangan yang menolak benar-benar hilang. Namun setiap kali bau itu datang lagi, Sari hanya menatap langit dan berbisik, semoga kau tenang di sana, Den. Semoga Allah sudah mengampunimu. Angin berhembus pelan, menggoyang ranting pohon di depan rumahnya. Lampu jalan redup, tapi terasa hangat. Kehidupan terus berjalan. Orang-orang kembali berusaha dengan cara yang benar, lebih hati-hati dalam menatap mimpi, dan lebih bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Kesuksesan sejati bukan dari jalan pintas. Tidak ada kekayaan yang sebanding dengan hilangnya hati nurani. Kadang, yang membuat hidup berharga bukan seberapa cepat kita kaya, tapi seberapa tulus kita bertahan di jalan yang benar. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah moral dan horor nyata berikutnya. Ingat, setiap keputusan punya harga, dan setiap harga tak selalu bisa dibayar dengan uang.